Siska adalah seorang gadis yang bekerja sebagai wanita malam. Ia hanya tinggal bersama bapaknya. Pak, Siska berangkat kerja dulu ya. Nanti pintu rumahnya langsung dikunci aja. Siska kayak biasa pulangnya pagi. Nak, kamu kenapa sih? Kamu gak mau pindah kerja aja? Yang gak harus berangkat malam pulang pagi kayak begini. Katanya pas itu kamu mau kerja yang lain. Pak, nyari kerja sekarang tuh susah banget loh. Siska tuh udah nyari, tapi belum dapet. Makanya Siska masih kerja di tempat yang lama. Tapi nak, Bapak khawatir loh. Apalagi kamu itu kan cewek. Dan anehnya itu kamu tuh gak pernah mau nunjukin Bapak tempat kerja kamu. Pak, Siska kan udah bilang buat gak khawatir. Dan juga bukannya Siska gak mau nunjukin tempat kerja Siska. Cuma di sana tuh rame banget, Pak. Masa tiap hari rame terus sih? Dan Bapak kan cuma mau lihat aja tempat kerja kamu. Kayak gimana? Bukan mau beli di sana. Padahal kan kata kamu tempat kerja kamu itu cuma kafe biasa. Iya sih, tapi kan Siska tuh gak bisa, Pak. Tempatnya itu loh jauh banget. Siska takut nanti Bapak malah kecapean kalau pergi ke sana. Duh, gimana nih? Bapak udah mulai penasaran sama kerjaanku. Duh, jangan sampai Bapak tahu deh kalau aku selama ini kerja sebagai wanita malam. Bisa-bisa nanti Bapak langsung kena serangan jantung lagi. Sejauh apa sih emangnya tempat kerja kamu itu? Udah toh kamu itu tenang aja, Bapak gak akan kecapean. Lagian kan bisa pergi pakai taksi ke sana. His, Bapak nih ngel banget sih kalau dibilangin. Keadaan Bapak loh sekarang suka sakit-sakitan. Jadi kalau Bapak berpergian jauh bisa bahaya loh. Nah, Bapak tuh cuma pengen tahu kamu itu kerja seperti apa. Bapak gak ngerasa bersalah banget karena selama ini kamu udah terlalu kerja keras buat nyukupin kebutuhan ekonomi keluarga kita. Belum lagi kamu juga yang harus bayar semua pengobatan penyakit Bapak. Bapak ngerasa gagal jadi orang tua, nak. Ya ampun Pak, gak boleh ngomong gitu ya. Siska ikhlas kok selama kerja buat keluarga. Apalagi sekarang Siska cuma punya Bapak. Jadi gak ada salahnya dong Siska berusaha buat Bapak bahagia. Dan Siska tuh kerjanya gak berat kok Pak. Siska kan pas itu udah kasih tahu kalau Siska kerja sebagai pelayan kafe. Udah ya Pak, Bapak jangan kebanyakan overthinking. Kalau gitu Siska berangkat kerja dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat di jalan, Untung aja tadi aku bisa ngeyakinin Bapak. Bisa gawat kalau Bapak tetap kekeh pengen lihat tempat kerjaku. Maafin Siska ya Pak, bukannya Siska mau bohongin Bapak. Tapi Siska nggak mau Pak buat Bapak sedih. Kalau Bapak tahu ternyata Siska tuh kerja sebagai wanita malam. Mau gimana lagi coba? Nyari kerjaan yang dapat gaji gede tuh susah banget sekarang. Kalau aku nggak kerja gini, mungkin aku sama Bapak udah jadi gelandangan. Apalagi Bapak udah mulai sakit-sakitan. Udahlah, yang penting aku bisa buat Bapak bahagia dan semua kebutuhan tercukupi. Duh, udah jam berapa aja nih? Aku harus cepet-cepet sampai biar nggak telat kerjaan. tak lama Siska pun sampai di tempat kerja. Sis, kok kamu tumben banget sih datang jam segini? Biasanya loh, kamu paling rajin datang paling awal. Iya nih, soalnya tadi bapakku pengen datang ke tempat kerjaku. Katanya sih dia mau lihat tempat kerjaku kayak gimana. Waduh, terus jadinya gimana tuh? Ya pastinya aku cari alasan lah supaya bapakku nggak datang ke sini. Nggak mungkin kan aku ngasih tahu bapakku kalau aku ini kerja sebagai wanita malam. Bener sih, tapi sampai kapan kamu bisa menyembunyikan pekerjaan kamu ini? Pasti lama-kelamaan bapak kamu bakal tahu juga. Kamu nih kok ngomongnya gitu sih? Gak boleh lah pokoknya. Aku bakal terus sembunyiin kerjaanku selamanya kalau bisa. Ya ampun sis. Ingat ya, sepintar-pintarnya kamu nyimpen bangkai, pasti akan tercium juga. Udah deh, gak usah sok nasehatin aku. Intinya ya, bapakku gak boleh tahu kerjaanku ini apa. Nanti yang ada dia malah langsung kena stroke lagi. Kan bahaya. Duh, ngeri juga ya kalau bapak kamu penyakitan kayak gitu. Mulut kamu ya ampun Dindin, kagak bisa difilter sama sekali dah. Iya. Maaf sih, namanya juga spontan. Hehehe. Ya udah deh kalau gitu, aku mau siap-siap dulu ya. Oh iya, para pelanggan udah pada datang belum? Udah datang beberapa sih. Apalagi tadi ada yang khusus mesen kamu. Tapi karena kamu belum datang, jadi orangnya masih nunggu. Jadi buruan sana siap-siap. Kamu mah, kalau ada yang mesen aku dan nungguin aku tuh harusnya kamu kasih tahu dari awal.
Udah tahu kayak gitu kamu malah ngajakin aku ngobrol. Hehehe, ya maaf. Aku juga tadi langsung tiba-tiba lupa pas ngobrol sama kamu. Duh Jan, kamu nih kebiasaan banget deh. Ya udah kalau gitu aku siap-siap dulu deh. Walah, iya. Jangan lupa, tadi yang nunggu kamu itu ada di ruangan 5 ya. Iya, oke. Akhirnya selesai juga kerjaanku hari ini. Rasanya badanku pegel-pegel banget deh. Tadi pelanggannya brutal banget sih. Jadi aku harus ngeluarin tenaga ekstra buat ngelayanin mereka. Astagfirullah, jambret. Tasku, ya ampun, kok bisa tiba-tiba kena ada jambret sih? Mana ini jalannya sepi banget, gak ada orang. Siapa coba yang mau nolongin aku? Astagfirullahaladzim, ada apa mbak? Kok teriak-teriak? Mas, tas saya dijambret mas, tolongin saya mas. Di dalam isi tas itu semua uang saya ada di sana. Oke, kalau gitu mbak tunggu di sini ya. Saya akan coba menangkap jambretnya. Iya mas. Tak lama kemudian, nah ini mbak tasnya. Dan juga tadi jambretnya udah saya bawa ke kantor polisi. Coba dicek dulu mbak, siapa tahu isinya ada uang yang hilang. Oke mas, sebentar ya. Alhamdulillah, aman semua kok mas. Duh, makasih banget ya mas udah mau nolongin saya. Nama saya Siska mas. Kalau nama masnya siapa? Ya mbak, sama-sama. Kalau nama saya Rido. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya mbak. Mas, nanti dulu. Sebagai rasa terima kasih saya, mas bisa dapat pelayanan gratis dari saya. Pelayan khusus gimana tuh mbak? Ya ampun mas, masa gitu aja nggak tahu sih? Saya tuh ya mas kerja sebagai wanita malam. Jadi saya mau ngelayanin mas secara gratis sebagai tanda terima kasih saya. Astagfirullahaladzim mbak. Saya gak mau, itu dosa loh mbak. Duh mas, kerjaan sekarang tuh nggak ada dosanya tuh nggak afdol. Ya ampun mbak, istighfar. Mbaknya tuh sudah tersesat ke jalan yang salah loh. Udah mending sekarang mbak itu tobat ya. Mas nih dikasih yang enak kok nggak mau sih? Padahal kan ya saya baik, malah nyuruh tobat juga lagi. Ya habisnya mbaknya tiba-tiba banget menawarkan seperti itu. Udah tahu itu dosa juga kan? Ya kan saya nawarin gitu sebagai tanda terima kasih saya ke mas yang udah nolongin saya. Mbak, kan masih banyak cara yang lain. Lagian juga saya tuh gak mengharapkan apa-apa kok. Dari mbaknya, saya tuh nolongin mbak itu ikhlas. Duh Jan, cowok ini kalau dilihat-lihat cakep banget ya. Tapi sayang, dia mah nolak aku mentah-mentah. Mbaknya kok malah melamun sih? Mbaknya lagi gak kesambet kan? Enggak kok mas. Kalau gitu boleh nggak saya minta nomor WA-nya mas? Nanti supaya kapan-kapan saya bisa balas kebaikan mas. Duh, mbak jangan deh. Soalnya saya tuh gak mau chatan sama lawan jenis. Ya ampun mas. Padahal kan cuma chattingan karena saya mau balas kebaikan masnya. Udah gak usah mbak. Kan saya sudah bilang kalau saya tuh nolongin mbak itu ikhlas. Kalau gitu saya permisi dulu ya mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh cowok kok jual mahal banget sih. Tapi itu yang malah bikin aku penasaran. Mana dia tuh ganteng banget lagi. Aku cari tahu dah nanti. Sekarang mending aku pulang aja. Saat di rumah, Assalamualaikum, Siska pulang. Waalaikumsalam. Kamu sudah pulang nak? Iya pak. Siska mau istirahat dulu ya. Walah iya nak. Nak sebentar. Kamu tahu belum kalau anaknya kepala desa baru balik dari pondok pesantren? Ya ampun pak. Terus urusannya sama kita apa toh? Ya kan bapak cuma ngasih tahu nak. Soalnya anaknya kepala desa tuh cowok. Jadi bapak kepikiran gitu. Siapa tahu kamu bisa menikah sama anaknya kepala desa itu. Bapak nih. Gak maulah Siska. Karir Siska tuh ya pak masih panjang. Dan juga Siska tuh maunya nikah sama orang yang Siska mau. Ya, bapak kan cuma kepikiran aja. Kalau kamu itu gak mau ya gak apa-apa. Bapak gak maksa kok. Nah gitu dong. Lagian ya pak, anaknya kepala desa itu mana mau kan sama Siska. Secara dia lulusan pesantren. Loh, jodoh kan gak ada yang tahu nak. Siapa tahu kan kamu itu berjodoh sama dia. Udah. Bapak nih pagi-pagi udah ngomong yang aneh-aneh aja. Siska mau istirahat dulu ya. keesokan harinya saat Siska hendak berangkat kerja. Duh, kok tumben banget sih. Si bos nyuruh aku berangkat siang kayak gini. Kan jadwalku malam. Untung aja, kata bos tadi aku bakal dikasih bonus. Kalau enggak, mana mau berangkat jam segini. Bentar.
Itu bukannya cowok yang kemarin nolongin aku ya? Wih, makin ganteng aja tuh orang. Tapi kok pakaiannya jadi islami banget, padahal pas itu biasa aja. Loh, itu kok ada yang manggil dia dengan sebutan Ustadz sih? Duh, jangan-jangan dia beneran Ustadz lagi. Pantesan aja, kemarin dia tuh sok jual mahal. Duh, tapi kok aku ngerasa makin suka ya sama tuh orang. Kira-kira aku bisa nggak ya dapetin dia? Duh, aku jadi merasa tertantang nih buat dapetin dia. Tapi gimana ya caranya? Apalagi dia udah tahu kalau aku ini kerjanya jadi wanita malam. Ah, ya udahlah, nanti aku pikirin. Sekarang mending aku cepat-cepat berangkat kerja sebelum kena marah sama si bos. Setelah selesai bekerja, Akhirnya nggak ada lagi pelanggan yang datang. Dari tadi nggak habis-habis pelanggannya. Rasanya badanku remuk deh. Oh iya, aku kan harus nyari cara ya biar bisa deketin Pak Ustadz Ridho itu. Apa ya kira-kira? Aha, aku punya ide bagus nih. Aku pura-pura tobat aja apa ya? Biar bisa deketin dia. Hahaha. Gas lah, besok aku langsung pura-pura tobat. Oh iya, sekalian aja aku pura-pura sering sholat dan ngaji di masjid. Pasti deh, nanti dia bakal respect sama aku. Terus lama-lama aku bisa deh dapetin dia secara perlahan. keesokannya Siska pun mulai melancarkan aksinya. Loh, nak, kamu mau kemana jam segini? Bukannya kamu itu lagi libur kerja? Siska tuh mau sholat di masjid, Pak. Habis itu mau sekalian tadarusan. Hah? Kamu beneran, nak? Kamu nggak lagi ketempelan jin kan? Ih, ya enggak lah, Pak. Ih, Bapak ini jahat banget deh. Bilangin anaknya sendiri ketempelan jin. Masya Allah, nak. Bapak malah seneng banget. Yaudah, sana kalau kamu itu mau ke masjid. Ya udah, Siska ke masjid dulu ya. Assalamualaikum. Saat di masjid, Assalamualaikum Mas Ridho. Waalaikumsalam. Loh, kok kamu ada di sini? Duh mas, ini kan masjid tempat umum. Tapi sebenarnya ya mas, saya tuh mau bertobat. Apa masih bisa ya mas saya bertobat? Saya takut mas, tobat saya nggak diterima karena dosa saya yang udah terlalu banyak. Masya Allah, bagus kalau kamu itu mau bertobat. Dan kamu tenang aja, kalau kamu emang niat untuk bertobat, insya Allah tobat kamu itu diterima. Karena Allah itu maha pemaaf. Alhamdulillah, ya ampun. Syukurlah, saya lega banget dengernya. Terima kasih ya mas. Duh, kok aku itu jadi kagum ya sama si Siska ini. Dia rela meninggalkan pekerjaan kotor itu dan memberanikan diri untuk bertobat. Mas Ridho, kok malah ngelamun sih? Mas Ridho nggak apa-apa kan? Apa mas lagi sakit? Enggak kok, alhamdulillah saya sehat kok. Oh ya, kalau boleh tahu kamu tinggal di dekat sini apa? Iya mas, bener banget. Saya tuh anaknya Pak Burhan loh. Mas kenal kan? Walah, jadi kamu itu anaknya Pak Burhan toh? Ya, saya kenal kok. Iya mas, tapi boleh nggak ya saya minta tolong jangan kasih tahu bapak saya kalau saya tuh pernah kerja sebagai wanita malam. Soalnya saya tuh rela kerja itu karena demi memenuhi kebutuhan keluarga saya itu mas. Apalagi bapak saya juga sakit-sakitan. Iya, kamu tenang aja kok. Saya gak akan kasih tahu bapak kamu. Sekarang kan kamu juga udah bertobat. Itu semua cuma masa lalu. Terima kasih ya mas. Jujur loh, saya belum pernah ketemu laki-laki sebaik mas ini. Yang ada tuh orang-orang pada menghujat dan membenci saya karena pekerjaan saya itu. Iya mbak, sama-sama. Dan juga gak mungkin saya itu mau menghujat mbak Siska yang sudah bertobat ini. Syukurlah saya dipertemukan dengan laki-laki sebaik masnya. Oh iya, mas bisa ajarin saya ngaji nggak? Soalnya saya udah lama nggak ngaji jadi lupa mas. Boleh saja kok, nanti saya ajarkan di masjid ini setiap sore ya. Wah beneran mas. Duh makasih banget ya. Iya, sama-sama. Kalau gitu saya permisi dulu ya mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes, akhirnya aku bisa deketin Mas Ridho. Hahaha. Ternyata dengan cara aku pura-pura tobat gini bisa buat dia jadi respect sama aku. Pokoknya aku harus bisa dapetin dia. Kalau bisa sih sampai nikah. Hahaha. Sejak saat itu Siska pun terus berpura-pura bertobat agar bisa mendekati Ustadz Ridho. Mereka pun semakin dekat.
Sis, ini aku belikan kamu mukena baru karena aku perhatikan mukena kamu biasanya itu yang kamu pakai udah gak layak pakai sepertinya. Masya Allah, makasih banget ya mas. Duh, maaf ya mas, sampai repot-repot beliin aku mukena. Nanti aku ganti deh uangnya. Gak usah, jangan diganti, karena aku itu emang belikan kamu. Anggap saja ini sebuah hadiah dari aku karena kamu itu sudah mulai lancar mengajinya. Duh, ini mah udah jelas-jelas ya. Kalau Mas Rido tuh udah nyaman dan mulai suka sama aku. Hahaha. Dia loh sampai repot-repot beliin aku mukena baru. Kalau kayak gini caranya, nggak mustahil nih aku bakal dapetin dia. Sis, kok kamu malah melamun saja sih? Kamu gak apa-apa kan? Astagfirullah. Nggak kok mas, aku sehat. Maaf ya, aku kepikiran sesuatu tadi. Walah, iya toh. Emangnya kamu lagi mikirin apa toh? Kok kelihatannya serius banget gitu? Hehehe, bukan apa-apa kok mas. Mas, kapan-kapan main ke rumahku yuk. Si bapak katanya mau ngobrol sama Mas Rido. Duh maaf kalau untuk waktu dekat ini Mas belum bisa karena masih ada beberapa pekerjaan dan juga Mas harus mengisi acara pengajian di beberapa tempat. Yah, belum bisa ya. Terus bisanya kapan dong mas? Nanti Mas usahakan ya. Udah jam segini aja. Kalau gitu Mas pamit dulu ya. Soalnya harus ngisi kajian di kampung sebelah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh orang sih pakai acara sibuk segala. Padahal mah tinggal dikit lagi aku bisa dapetin dia. Tapi nggak apa-apa. Mungkin aku harus bisa lebih sabar sedikit. Biar semuanya malah nggak jadi berantakan. Mending sekarang aku pulang aja deh. Beberapa hari kemudian, Nak, kamu masih mau pergi kerja lagi apa? Ya iyalah pak. Kalau Siska nggak kerja, nanti kita mau makan pakai apa coba? Belum juga buat beli obat bapak. Ya sih, tapi kamu kok masih terus-terusan kerja malam gini sih? Padahal pas itu udah bener kamu kerjanya siang. Ya ampun pak. Biasanya kan juga malam. Cuma kemarin-kemarin tuh emang ya pak, Siska tuh disuruh bos buat gantiin temen yang shiftnya siang. Walah, jadi begitu toh. Bapak kira kamu bakal kerja siang terus. Bapak udah seneng padahal. Bapak nih, kita kan udah pernah loh ngobrolin ini. Bapak jangan mulai lagi deh. Siska lagi gak pengen debat ini. Astagfirullahaladzim nak, bapak tuh kan gak niat mau ngajak kamu debat kok. Cuma ya bapak tuh capek loh setiap malam khawatir memikirkan kamu yang kerja malam terus. Ya makanya bapak tuh jangan khawatir. Kan udah berkali-kali Siska bilang pak, kalau Siska tuh baik-baik aja kerja malam. Bapak jangan berlebihan makanya. Maafin bapak ya nak, bapak bukannya mau nambah beban pikiran kamu. Iya pak, gak apa-apa kok. Ya udah kalau gitu, Siska berangkat kerja dulu ya. saat di jalan, Semoga aja nanti banyak pelanggannya deh. Udah beberapa minggu ini sepi banget. Walaupun aku mau deketin Mas Rido, tapi kan aku juga harus tetap kerja dan dapat banyak uang. Astagfirullah. Duh, kok tiba-tiba mukaku rasanya panas banget ya? Kenapa kulit wajahku pada ngelupas gini? Perih dan sakit banget. Mana keluar nanas sama darah lagi? Tolong, siapapun tolong aku. Kulitku pada ngelupas semua. Udah gak kuat lagi. Siska pun tergeletak tak bernyawa dengan kondisi kulit yang mengelupas dengan kondisi yang sangat mengenaskan.